Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizwan Hendra. Saya adalah trainer dari IDN. Sebelumnya saya mohon maaf karena banyaknya gangguan beserta banyaknya ucapan yang kurang dapat dimengerti dalam video pembuatan Mac API using Adonis. Sekarang saya akan membuat videonya lagi, yaitu sebuah rekaman yang dimana kita akan belajar membuat API secara tuntas dengan Adonis JS. Baiklah, di sini saya telah membuka website Adonis JS. Dapat kita lihat di sini sudah dijelaskan cara pembuatannya, dan untuk dokumentasinya cukup komplit. Jadi untuk memulainya kita langsung klik get start, lalu kita untuk di sini ada requirement-nya, yaitu Node.js versi 8 ke atas dan npm versi 3 ke atas, lalu memakai dari Git. Oke, untuk instalasinya di sini memakai CLI, yaitu dengan memasukkan npm install -g artinya global @adonis.js/cli. Lalu untuk pembuatan dari file project Adonis sendiri dengan membuat Adonis new, ini nama foldernya atau nama project. Oke, langsung saja kita buat. Oke, di sini saya meletakkan project saya di desktop. Jadi untuk itu saya membuka terminalnya di desktop. Oke, sudah saya buka. Lalu buka kembali browsernya. Oke, saya close yang sini dulu. Lalu ketikkan Adonis new, lalu nama projectnya atau nama folder yang akan dibuat. Di sini kita membuat webinar. Lalu untuk kita membuat sebuah API, di sini ada tambahan, yaitu dengan menambahkan dua API straight only atau slim, strip 2 slim. Di sini kita cukup memakai strip 2 API strip only, lalu enter. Oke, di sini kita akan menunggu proses pendownloadannya. Pertama, dia akan mendownload atau memeriksa Node.js dan npm kita. Lalu yang kedua, dia akan membuat direktori senama webinar. Lalu dia akan mengklon dari GitHub sebuah master Adonis API app. Lalu dia akan menginstal Node modul. Jadi prosesnya ada 6, jadi kita harus menunggu dulu. Oke, sembari menunggu, sini kita juga bisa untuk minum kopi dulu, bahkan untuk bersantai sementara. Cukup lama, itu tergantung dari koneksi internet yang teman-teman pakai. Jadi kalau di sini saya cukup lama karena mungkin koneksi saya lagi turun ataupun tidak kencang. Oke, kita menunggu. Oke, kita cek dulu foldernya. Kita masuk ke desktop dulu. Lalu kita sudah mendapatkan sebuah folder, yaitu webinar. Kita masuk. Lalu di sini sedang ada melakukan proses penginstalan, jadi kita harus menunggu. Untuk diketahui,
Saat kita menginstal, kita mendapatkan beberapa folder dan beberapa file, yang dimana folder struktur folder ini hampir mirip dengan Laravel, yaitu sebuah framework PHP yang cukup powerful dan banyak diminati untuk saat ini, dan rilisannya pun banyak terbaru sekarang versi 7, dan untuk Adonis sendiri akan ada versi terbarunya yaitu versi 5. Seperti kita lihat pada bagian atas ini akan ada. Pada bagian sekarang kita menginstal versi 4.1. Oke, kita cek terminal kita apakah sudah selesai. Oke, sip. Sekarang kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada folder webinar dengan mengetikkan cd webinar, lalu enter. Untuk menjalankan sebuah Adonis atau project Adonis, di sini kita harus mengetikkan Adonis serve main 2 dev untuk menjalankan sebuah servernya. Oke, kita ketikkan Adonis serve dev, enter. Oke, di sini saya mendapatkan error. Di sini katanya untuk port 3333 di sini tidak bisa. Maka untuk langkahnya kita harus menukar atau mengedit portnya. Caranya yaitu masuk pada folder. Oke, mana foldernya tadi? Oke, lalu masuk pada file.env dan buka di editor. Lalu di sini ada port. Lalu di sini kita akan mengeditnya menjadi port 3030. Lalu save. Setelah save, kita akan melakukan atau mengujinya kembali. Kita jalankan Adonis serve main dev, lalu enter. Oke, sudah berjalan. Langkah selanjutnya kita coba buka pada browser kita, itu localhost 3030, lalu enter. Oke, ini tandanya sebuah project Adonis kita sudah berjalan dengan lancar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membukanya pada Postman. Pastikan aplikasi Postman sudah terinstall di laptop teman-teman. Oke, kita buka Postman. Lalu untuk pemrosesan selanjutnya kita akan menginstal sebuah package database. Kita bisa pergi ke database yang ini, lalu klik yang selanjutnya yang ini. Setelah itu kita akan memakai sebuah database MySQL. Kita akan mengambil npm install npm install MySQL. Oke. Lebih suka teh berarti kopi ya. Oke. Kita akan menghentikan server yang telah berjalan dengan menekan Ctrl C. Kita memilih MySQL, jadi kita ketikkan npm i terus MySQL, lalu enter. Oke, proses pendownloadan package untuk database MySQL telah berjalan.
Jadi kita akan menunggu. Oh, sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah database. Silakan buka PHP MyAdmin pada browser teman-teman. Localhost /php myadmin, lalu enter. Lalu buat database baru dengan klik menu new, lalu buat webinar, binar, lalu create. Oke, setelah melakukannya, selanjutnya kita akan pergi ke konfigurasi database. Di sini untuk konfigurasi database kita memakai file .env tadi. Jadi kita akan membukanya lagi. Untuk DB koneksi kita akan mengubahnya menjadi MySQL. Lalu untuk usernya root, untuk passwordnya kita kosongkan karena memang tidak ada. Lalu untuk database-nya adalah webinar. Oke, save. Untuk mengetahui DB koneksi ini kita harus pergi ke folder config dengan cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita close dulu yang ini, lalu kita buka sublime text. Oke, lalu kita buka folder webinar kita tadi. Kita letakkan tadi di desktop, jadi kita akan masuk ke desktop. Lalu kita ambil webinar, lalu open. Oke, kita close yang sebelumnya. Oke, sudah kita dapatkan. Lalu kita akan masuk pada folder config untuk mengambil atau nama DB koneksi. Jadi kita akan masuk ke config, terus database. Di sini kita sudah disediakan. Jadi untuk pemasangan dari pengambilan nama dari koneksi database itu ada di sini. Di sini secara default ada 3, yaitu SQLite, yang kedua MySQL, yang ketiga adalah Postgre atau di sini disingkat jadi PG. Jadi untuk itu kita memilih MySQL, copy, lalu pergi ke file.env, lalu kita pastikan kembali paste. Oke, selesai. Oke, setelah selesai kita akan melakukan pengujian, yaitu kita akan melakukan migrat untuk melihat apakah project Adonis kita berhasil terkoneksi pada database. Oke, kita buka lagi terminal. Caranya itu, kalau gitu kita sebaiknya kita melihat pada dokumentasi, yaitu cara melakukan migrasi. Caranya yaitu kita pergi ke pada database bagian migration. Di sini disediakan cara membuat migration dan cara setting tabelnya sendiri. Jadi ini tabel ini fungsinya untuk kalau discrete users ini adalah nama tabel, tapi di sini kita memakai fungsi tabel.increment yang artinya ini adalah sebuah field pada sebuah tabel, secara otomatis akan menjadi ID. Oke, jadi di mana kita ambilnya? Oke, di sini untuk merun migration
atau kita akan menjadikannya sebuah atau kita akan membuat database itu ada tabel. Jadi kita akan menjalankan sebuah codingan yaitu Adonis migration .2 run. Jadi kita akan mengetikkannya pada terminal. Oke, kelihatan Adonis migration 2 run, lalu enter. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini berhasil. Di sini sudah memigrate dua tabel dengan tabel user dan tabel token. Jadi kita cek dulu. Di sini kita mendapatkan berapa tabel? Di sini kita mendapatkan 3 tabel, yaitu ada Adonis schema, tokens, dan user. Jadi di sini kita sudah berhasil tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang apa yang kita buat hari ini. Materi kita yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah data siswa. Data siswa yang terdiri dari NIS, nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, nomor HP, dan alamat. Jadi kita akan membuat pertama yaitu create data siswa. Yang kedua itu view data siswa. Oke, materi kita ada dua itu. Jadi untuk API selanjutnya yaitu kita akan mempelajari ini dasar kita, dan untuk yang lebih tingginya kita akan mempelajari autentifikasi. Itu kita akan membuat sebuah register, terus login, terus get user. Oke, itu adalah materi kita. Materi kita ada 5, jadi kita akan mempelajarinya satu-satu. Yang pertama kita akan membuat sebuah create data siswa dengan cara kita akan membuat sebuah tabel baru dengan bantuan project Adonis ini. Kita akan membuatnya dengan membuat model dan migration. Oke, caranya di sini kita akan membuat sebuah model dan beserta migrationnya dengan cara mengetikkan Adonis make model, terus nama modelnya kita membuat nama model siswa. Oke, lalu untuk migrationnya kita akan menambahkan min m. Jadi secara otomatis migration akan terbuat. Oke, lalu enter. Oke, di sini kita mendapatkan 2 file, yaitu filenya ada pada folder app/models/siswa. Ini adalah name filenya. Lalu untuk selanjutnya yaitu migration pada folder database, migration, lalu filenya. Oke, kita lihat pada folder app, lalu folder models, lalu kita mendapatkan file siswa. Oke, selanjutnya kita melihat pada folder database, yaitu database, migration, lalu
file yang baru kita buat akan secara otomatis terletak di bawah. Oke, yang ini. Oke, di sini kita akan membuat sebuah file pada tabel siswa. Jadi di sini nama tabelnya adalah siswas. Oke, kita enter, lalu kita buat tabel titik. Oke, sudah. String nis, lalu tabel titik string nama depan, lalu tabel string nama belakang, tabel string tempat lahir. Di sini saya singkat menjadi tmp lahir, tmp underscore lahir, lalu tabel untuk tanggal lahir. Di sini kita memakai tipe data dat, lalu tanggal lahir kita singkat juga jadi tgl lahir. Oke, enter, lalu kelas string kita tabel string kelas. Selanjutnya yaitu nomor HP, terus string nomor HP. Lalu yang terakhir yaitu kita membuat alamat dengan mengetikkan tabel titik teks. Di sini dengan tipe data teks, lalu namanya alamat, lalu koma. Selanjutnya kita tipe dari teks itu sendiri, yaitu long text. Oke, selesai. Oke, setelah selesai kita akan melakukan migration sama dengan cara yang tadi, dengan mengetikkan Adonis migration _2 run. Oke, kita buat Adonis migration _2 run, lalu enter. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, di sini berhasil. Ternyata cukup cepat. Jadi kita lihat pada PHP admin. Oke, kita klik struktur lagi. Kita mendapatkan sebuah tabel siswa. Kita buka, lalu kita lihat strukturnya. Di sini increment yang tadi secara otomatis membuat sebuah field yaitu ID, dan secara otomatis akan primary key dan auto increment. Lalu nis, nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, nomor HP, alamat. Di sini tadi kita membuat teks karena kita sudah melakukan pemilihan untuk tipe teksnya, yaitu long text. Selanjutnya kita akan membuat sebuah controller. Oke, kita kembali lagi pada dokumentasi Adonis. Di sini kita masuk pada bagian basic, lalu masuk pada controller. Oke,
Oke, harap tunggu sebentar karena mungkin sinyal di tempat saya agak lambat. Jadi di sini kita sudah masuk pada bagian controller. Lalu kita akan membuat sebuah controller dengan cara Adonis make controller, nama controller, lalu tipenya. Tapi kita juga bisa tanpa menyertakan tipenya, maka akan ada pemilihan antara dua ini, yaitu HTTP dan WebSocket. Jadi kita coba. Kita ketikkan Adonis make.2 controller, nama controller yaitu kita buat siswa, lalu enter. Maka di sini kita akan ditujukan kepada dua pilihan, yaitu HTTP request yang seperti ini, HTTP. Lalu yang kedua yaitu WebSocket channel seperti ini, yaitu tipe WS. Jadi kita bawa aja, kita pilih dengan memakai panah pada keyboard. Kita akan memilih HTTP request, lalu enter. Oke. Lalu secara otomatis akan terbuat sebuah file pada folder HTTP, yaitu siswa controller. Di sini Adonis secara default sudah membuat prefix-nya sendiri, yaitu controllers yang akan diletakkan pada bagian belakang dari name controllers itu sendiri. Oke, kita pergi pada bagian controllers. Oke, folder HTTP. Oke, kita tutup dulu yang ini. Kita mulai dari awal, yaitu kita masuk pada folder app, lalu kita masuk pada folder controllers, folder HTTP, dan file siswa controllers. Lalu kita masuk. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah file controllers dengan nama kelas siswa controllers. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat atau create sebuah file sebuah data untuk tabel siswa. Jadi kita di sini akan membuatnya dengan cara kita beri nama store. Lalu di sini kita akan menambahkan parameter, yaitu request. Yang kedua adalah respon. Lalu selanjutnya mungkin ya, itu dulu. Lalu di sini kita lanjutkan dengan membuat sebuah variabel baru, yaitu const. Dengan membuat const, variabelnya data, lalu sama dengan, lalu kita bungkus pakai kurung kurawal. Lalu yang pertama tadi kita lihat di sini adalah nis, nama depan, nama belakang, nis. Kedua request, titik input, terus nama dari terus value-nya, yaitu value-nya adalah nis. Lalu koma, nama depan, kedua request input, nama
depan, koma, nama belakang. Oke, request input nama belakang. Oke, koma. Lalu selanjutnya kita cek tempat lahir, tanggal lahir, kelas. TMP lahir, request input TMP lahir, koma, TTL lahir 2, request input TTL lahir, koma, selanjutnya yaitu nomor HP dan alamat. Tunggu sebentar, masih ada yang kurang, yaitu kelas, nomor HP, alamat. Kelas, request input kelas, nomor HP, request input nomor HP, lalu alamat. Oke, request input alamat. Oke, setelah selesai kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu variabel insert yang di dalamnya adalah siswa dot grade. Lalu selanjutnya menambahkan variabel data di dalam grade. Ya, di sini sudah selesai, tapi di sini kita belum memasukkan atau mengimpor sebuah model siswa. Jadi kita akan mengimportnya dengan metode use. Pertama di sini kalau di Adonis agak berbeda daripada Laravel. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel dulu, yaitu variabel siswa, lalu sama dengan use, lalu masukkan dalam kurung, lalu kutip bagian app, lalu slashnya slash biasa, tidak slash terbalik seperti kalau Laravel kita memakai slash terbalik, tapi dalam Adonis tidak. Jadi kita lanjutkan dengan folder models yang ada di sini, app models, lalu file siswa /siswa. Oke, di sini kita tidak perlu titik koma. Oke, selanjutnya kita buat sebuah kondisi. Jika insert nilainya true, maka return response JSON. Oke, selanjutnya kita menambahkan sebuah kontur awal variabel parameter pertama, yaitu namanya, yaitu kita buat sukses. Oke, lalu titik 2, parameter kedua yaitu
sebuah value-nya. Jadi ini parameter pertama adalah key-nya, ini value-nya. Oke, lanjut kita buat data berhasil disimpan. Oke, lanjut else return response JSON buka kurawal lalu gagal dua value-nya data gagal disimpan simpan. Oke, kita lakukan uji coba dulu, tapi sebelum itu kita akan menambahkan sebuah alamat URL pada sebuah routing yang ada pada Adonis.js. Router itu terletak pada folder start lalu routers. Oke. Lalu di sini secara default sudah ada, yaitu router get. Sini kita akan menambahkan route path. Oke, parameter pertama yaitu URL-nya atau URI, yaitu kita post siswa. Lalu parameter kedua yaitu aksi, kemana kita akan mengarahkan. Kalau di sini untuk yang pertama dia akan membuat function sendiri, jadi dia akan mengeksekusi di dalam function ini. Tapi sekarang kita akan memindahkan pada atau mengarahkan pada controller. Yaitu tadi kita punya controller siswa controller. Lalu kita akan mengarahkan pada function yang mana. Jadi di sini kita memiliki fungsi dari store, function store. Jadi kita akan mengarahkannya dengan cara melakukan atau mengetikkan titik store lalu save. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan uji coba dulu. Oke, kita close yang lama dulu, close alt tab. Oke, lalu kita buka tab baru, press localhost 3030/post siswa. Oke, dengan parameter post, lalu kita pergi pada bagian body form data. Kita akan membuat yang pertama key-nya nis, kedua nama depan, ketiga nama belakang, lalu selanjutnya tempat lahir, tanggal lahir, TMP lahir, TGL lahir, lalu selanjutnya kelas, nomor HP, alamat, kelas, nomor HP, alamat. Oke, sini kita isi value-nya dulu, yaitu nis 9991. Lalu nama depan, sebuah nama, yaitu kita akan mengisikan namanya Rizky, nama belakang Putra, tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahir. Sini kita akan memakai format
USA, yaitu dimana yang pertama adalah tahun 2022. Di sini kita 2018 saja, 2018. Terus strip bulannya 01 aja, lalu tanggal harinya 01 juga. Lalu dia kelas, kalau di sini belum dapat kelas, jadi kita akan mengubahnya menjadi 2012. Jadi dia kelas 10, nomor HP-nya 08 XXXX, lalu alamat Jakarta. Lalu kita lakukan uji coba dengan menekan tombol send. Oke, di sini ada error. Oke, di sini ada error, katanya tidak ada respon. Jadi kita akan mencek apakah server kita sudah jalan atau belum. Oke, di sini server Adonis belum jalan, jadi kita jalankan dulu dengan mengetikkan Adonis serve min-dev, lalu enter. Oke, sudah jalan. Kita lakukan uji coba lagi. Oke, di sini error. Kita lihat request is not defined. Oke, kita cek. Kita cek dulu pada codingan kita tadi, yaitu request. Oke, sudah sama. Oke, kita cek. Oke, saya lanjutkan, yaitu kita lakukan uji coba lagi. Pesan, lalu kita mendapatkan sebentar. Oke, di sini data berhasil. Jadi kita cek dulu di sini salahnya ada di. Oke, kita lihat dulu. Ada admin. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah data, yaitu NIS, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, kelas, nomor HP, alamat, dan create dan update-nya. Lalu selanjutnya kita akan membuat 5 data, yaitu 92 sekarang, diski 1 Jakarta. Lalu kita lakukan uji coba lagi. Kita masih berhasil. Oke, di sini masih berhasil. Oke, nah berhasil. Di sini pasti ada kesalahan. Jadi di sini ada kekurangan dari tulisannya, yaitu request. Oke, lalu kita jalankan. Kita sudah 2, lalu 3, meski 2, atau kita ubah jadi Rido. Lalu kita kirim data lagi. Oke, berhasil. 4 ini Putri.
lalu kita klik lagi send. Oke, yang kelima yaitu Ririn. Nama belakangnya kita tetap saja jadi Putri, jadi kita send. Oke, berhasil, data berhasil disimpan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan, yaitu view data yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini kita sudah menyelesaikan create data siswa. Lalu selanjutnya kita akan membuat view data siswa. Caranya kita akan membuat yang pertama yaitu fungsi baru, index, lalu kita akan berparameter yaitu menambahkan parameter respon, lalu buka kurawal menjadi selanjutnya yaitu kita akan mengeluarkan semua data yang telah kita masukkan tadi, yaitu dengan cara membuat variabel baru const data, lalu await, terus selanjutnya yaitu modelnya itu siswa, lalu titik all, lalu kita return respon menjadi JSON, lalu kita buka kurung, tutup kurung, lalu bungkus dengan kurung kurawal, lalu key-nya adalah sukses, lalu value-nya adalah data, atau juga bisa key-nya adalah data juga. Lalu selanjutnya kita pergi ke routing, kita akan menambahkannya. Jadi route get, parameter pertama adalah URI-nya, view siswa, terus koma, parameter kedua adalah action-nya. Jadi siswa controller, lalu kita akan memakai titik untuk mengarahkannya kepada fungsi mana. Itu kita memakai fungsi index tadi. Lalu save, lalu kita tambahkan tab baru, localhost 3030/view siswa, lalu send. Oke, di sini kita mendapatkan datanya, yaitu data dari ID 2, 3, 4, 5, 6, dan kita sudah mendapatkan dengan sebuah key baru yaitu data. Selanjutnya, karena kita sudah selesai menyelesaikan materi yang dua ini, maka selanjutnya kita akan menuju kepada autentifikasi. Jadi kita akan membuat sebuah register, login, dan pemanggilan data. Jadi langkah pertama yaitu karena kita sudah memigrate semua data, jadi kita sudah mendapatkan sebuah tabel users. Jadi di tabel ini kita akan melakukan sebuah register dan sebuah login. Oke, kita mulai. Kita masuk dulu pada folder pada dokumentasi Adonis.js. Lalu kita pilih
yang mana security, autentikasi. Oke, sudah masuk. Lalu karena kita sudah memakai API, maka secara default atau otomatis Adonis akan mengarahkan autentifikasinya kepada JWT. Jadi di sini. Oke, kita langsung langkah pertama, yaitu kita akan membuat register. Oke, di sini sudah banyak codingan yang tersedia. Jadi kita akan melakukan percobaan atau kita akan mengambil coding ini untuk melakukan sebuah login dan sebuah register. Langkah awal yaitu kita buat controller baru. Oke, kita masuk pada terminal, lalu kita matikan server dengan menekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita ketikkan Adonis Mac Mac.2 controller. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menambahkan sebuah name-nya, yaitu cukup out saja untuk autentifikasi, lalu enter. Oke, kita menunggu. Di sini sudah keluar dua pilihan, jadi kita akan memilih HTTP request, lalu enter. Oke, sudah terbuat. Lalu untuk selanjutnya mungkin kita tidak akan memakai atau membuat file baru, jadi kita akan mengaktifkan server Adonis.js dulu. Adonis udah enter. Oke, kita kembali ke text editor. Lalu kita akan masuk pada file controller autentifikasi sini. Lalu kita akan membuat fungsi baru, yaitu register. Lalu kita akan menambahkan parameter dengan membungkusnya dengan kurung perawat. Jadi parameter pertama yaitu request. Parameter kedua adalah response. Lalu mungkin itu dulu. Lalu kita buka kurung perawat lagi di belakang kurung register. Lalu kita akan melakukan sebuah registrasi dengan codingan. Pertama kita akan membuat sama dengan yang tadi, dengan mempost sebuah data siswa. Jadi kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu data, lalu dibuka kurung, lalu kita akan memasukkan data itu dalam sebuah array. Oke, kita cek dulu. Kita buka database. Oke, kita ambil struktur. Di sini ada username, email, dan password. Oke, kita buat pertama username, kedua request titik input, lalu key-nya yaitu key username, email, request input,
lalu password. Oke, request input password. Oke, setelah selesai kita akan membuat variabel baru, yaitu insert. Lalu dalamnya ada modal user. Oke, kita belum menambahkan, jadi kita akan menambahkannya dulu. Importkan modal user dengan metode use. Caranya yaitu dengan membuat variabel baru, user sama dengan use app slash folder model slash nama modelnya atau file model, yaitu user. Oke, sudah kita dapatkan. Jadi selanjutnya yaitu user. Oke, create. Selanjutnya kita memasukkan variabel tadi, yaitu variabel data dalam create data. Lalu kita akan membuat sebuah kondisi, yaitu jika insert nilainya true, maka response JSON buka kurawal, key pertama, key-nya adalah sukses, lalu dibesarkan dengan titik 2, lalu value-nya adalah data berhasil disimpan, else return response JSON gagal, data gagal disimpan. Oke, selesai. Langkah selanjutnya kita pergi ke routing. Oke, pada folder start dan to test kita akan membuat sebuah URL baru, yaitu URI nya dengan metode post. Jadi post / register. Lalu kita akan mengarahkan pada controller autentifikasi, controller dot, kita arahkan ke register, lalu save. Lalu kita akan melakukan uji coba. Lalu kita tambahkan tab baru pada Postman. Kita ubah metodenya dengan post, lalu kita masukkan URL-nya, call post 3030/register. Key pertama yaitu username, yang kedua email, yang ketiga adalah password. Jadi username-nya adalah Harris_Fan, emailnya harrisfan321@gmail.com, passwordnya 12345678. Oke, lalu kita lakukan uji coba. Karena saya salah meletakkannya, itu saya meletakkan pada parameter, jadi saya akan mengambilnya. Oke, kita ambil semuanya, terletak saja. Lalu pergi ke tab body, form data, lalu pilih bagian ini,
pastikan. Oke, kita lihat selesai, lalu kita set. Oke, data sukses, data berhasil disimpan. Oke, sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita akan lakukan login. Oke, kita pergi ke text editor. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat fungsi baru, yaitu fungsi login. Login. Ya, di sini kita ada penambahan autentifikasi, parameter auth untuk autentifikasi. Lalu respon, lalu request. Oke, lalu kita buka lagi kurung perawal dan tutup. Selanjutnya yaitu lupa kita akan menambahkan white-nya yang di sini white. Oke, selanjutnya kita akan sebelum itu kita akan mengecek apakah memang sudah berhasil atau belum register tadi. Oke, di sini berhasil. Kita mendapatkan username, email, dan password. Dan password secara otomatis akan dibuat menjadi encrypt. Kenapa bisa seperti itu? Jadi pada Adonis.js pada file model user sudah dibuatkan sebuah coding, yaitu khusus untuk password akan diubah menjadi atau di-enkripsikan. Seperti contoh, kita masuk pada text editor, lalu masuk pada file model dan file users di sini. Jadi di sini akan secara otomatis atau mendeteksi dengan field password, maka secara otomatis akan dibuat menjadi encrypt dengan metode hash. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat login, karena loginnya sudah ada pada dokumentasi, jadi kita akan mengetik atau akan melihatnya pada dokumentasi. Oke, di sini out request. Pertama kita akan membuat variabel const dan dimasukkan pada kurung perawal, yaitu variabel email, password, lalu kita akan mengambil request all. Oke, kita ketikkan const kurung perawal dan tutup, tambah email, yang kedua password, request all. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu yang ini, pemrosesan memakai attempt. Oke, kita ketikkan out oke, apakah benar tulisannya pakai T bukan pakai S. Dan selalu masukkan email dan password, email, password. Oke, lalu di sini kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel insert juga. Jadi const insert sama dengan tulisan salah. Lalu kita buat
return terus insert. Oke, kita lakukan uji coba dulu. Sebelum itu kita akan membuatkan sebuah codingan atau menambah codingan pada file router. Metodenya juga post, lalu URI-nya login, lalu aksinya akan mengarah ke out controller, lalu mengarah ke fungsi login. Oke, selesai. Kita lakukan uji coba. Di sini tab register kita akan menduplikat. Oke, klik kanan, duplikat tab. Lalu kita mengubah URI-nya jadi login. Lalu di sini pada bagian body kita hilangkan checklist atau centang pada username. Lalu kita coba send. Oke, di sini kita mendapatkan error. Oke, apa errornya? Errornya cukup banyak. Jadi di sini kita akan melakukan reset kembali, yaitu kita buka dulu filenya, yaitu dan password. Oke, kita ketikkan sini ada kesalahan sepertinya tadi. Password. Oke, coba kita buat response JSON, lalu kita masukkan insert. Kita lakukan lagi uji coba. Send. Oh, masih error. Errornya di mana? Oke, kita mendapatkan sebuah error di mana di sini tidak ditemukan modul. Jadi di sini ada kekurangan pada pengetikan dari action pada router. Jadi kita akan masuk pada router dulu. Kita masuk pada text editor. Lalu kita akan menambahkan di sini controller L-nya kurang. Di save. Setelah kita save, lalu kita lakukan uji coba lagi. Lalu kita klik button send. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Di sini kita sudah berhasil melakukan dua tahap, yaitu tahap register dan tahap login dan mendapatkan sebuah paket. Jadi di sini selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan untuk user, yaitu get user yang pada bagian ini. Di sini kita akan melakukan pemanggilan user. Pada dokumentasi Adonis di sini sudah disediakan cara memanggil user. Jadi kita buka dulu browser kita.
kita masuk pada autentifikasi, dokumentasi autentifikasi, lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll. Oke, di sini untuk get user. Di sini kita akan memanggilnya dengan metode try. Oke, langsung saja kita buat. Jadi kita akan memanggilnya. Kita pergi ke autentifikasi controllernya, kita buat fungsi baru. Mi, kita beri nama Mi saja. Lalu kita buat saya rasa tidak perlu untuk menambahkan parameter, tapi kita akan mencobanya nanti. Lalu kita mau parameter out, kita akan menambahkannya out. Lalu selanjutnya kita akan pakai metode tree error. Lalu selanjutnya return what out get user. Atau selanjutnya response send dengan sebuah value atau sebuah kata-kata. Kita harus login. You are not logged in. Oke, kita ketikkan return what out. Selanjutnya yaitu get user. Oke, lalu di bawahnya yaitu kita memakai respon, jadi kita akan menambahkan parameter baru yaitu respon. Respon dot send. Lalu value-nya yaitu Anda tidak login. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita pergi ke router kembali. Lalu kita akan membuat router baru yaitu route dengan metodenya get. Lalu URI-nya adalah mi. Lalu action-nya, parameter kedua adalah action yang akan mengarahkan controller yang akan mengarahkan pada function mi. Lalu kita lakukan uji coba, lalu kita akan melakukannya. Selanjutnya kita tambahkan tab baru pada Postman. Oke, lalu kita dengan metode get kita tambahkan localhost 323030/me, lalu send. Oke, Anda tidak login. Bagaimana cara mengeluarkannya data reset? Yaitu dengan cara pergi ke tab authorization, lalu kita ambil tipe-nya, type-nya yaitu bearer token. Oke, sini saya sudah punya token, jadi kita akan mengambil token yang sudah dikeluarkan dari login tadi. Kita kopikan, lalu kita pastikan pada token ini, hapus, paste, send. Oke, kita sudah mendapatkannya. Oke, jadi di sini kita sudah menyelesaikan atau belajar autentifikasi. Untuk pembelajarannya kita dimulai dari
create data siswa, view data siswa, register, login, dan memanggil sebuah result. Mungkin di sini banyak kesalahan atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Jadi dalam pembelajaran ini kita bagaimana mengenal sebuah struktur yang sudah ada atau sudah mengenal struktur yang biasa memakai Laravel dan diterapkan pada sebuah framework dari Node.js yaitu Adonis.js dengan pemakaiannya hampir sama dengan pemakaian query builder ataupun Liquidnya, dan pembuatan pada model dan migrasinya pun hampir sama. Jadi untuk pengembangannya itu sangat mudah karena di sini sudah dilengkapi dengan autentifikasinya yaitu dari pihak ketiga yaitu JWT, dan di sini juga sudah disediakan cross untuk autentifikasi untuk sebuah API dari luar. Jadi crossnya sudah disediakan dengan metodenya ada get, put, patch, post, dan delete. Jadi kita tidak perlu lagi menginstalnya. Jadi mungkin hanya itu pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dan saya mohon maaf karena banyak kesalahan dalam pengucapan. Itu saya benar-benar minta maaf. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.